Pagi Kana. Halo, Selamat selamat pagi. ya, selamat pagi Kana. Selamat datang di Safety and Health Vlog Kana. Ya, terima kasih. Selamat datang. Selamat pagi semua teman-teman. Ini hari Sabtu ya, tapi saya berharap semua semangat buat belajar Ya bareng-bareng. Kana, ya siap menambah. Semoga kita bisa semangat di Sabtu pagi ini, hari libur. Baik, kita mulai saja ya Kana. Saya langsung buka acaranya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ya, sobat-sobat ketiga semuanya. Yuk, yang gabung di sini yuk. Saya ingin cek dulu apakah mendengarkan suara saya atau tidak. Kita ulang sekali lagi ya. Ya, sobat-sobat ketiga semuanya. Saya ulang sekali lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya, semangat banget ya. Oke, pada pagi hari ini sebelumnya kita ucapkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada pagi hari ini ya, mungkin pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan ya untuk kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bergabung di webinar mini seri ke-18 ya. Di jilid 2 ya, Alhamdulillah. Sudah sampai di pertemuan kembali membahas tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Tapi kali ini dengan pembicara yang berbeda yaitu Kahana. Kayak gitu ya. Seperti yang kita ketahui, konstruksi ini merupakan salah satu bidang yang cukup banyak ya digeluti oleh HSE seperti itu atau mungkin sebagai pijakan awal sebagai HSE ya sebagai ahli K3 biasanya diawali dari proyek konstruksi seperti itu. Nah, semoga dengan sharing ilmu kita pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan wawasan lebih banyak ya untuk dan bisa mendapatkan tips dan trik ya yang lebih banyak tentang HSE di dunia konstruksi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin sedikit berpantun ya sebelum kita mulai pantunnya yaitu embun pagi di ujung daun. Burung berkicau penuh harmoni. Bangunlah dengan hati riang. Semangat pagi, sambut rezeki. Semoga hari ini kita mendapatkan rezeki, Mantap. rezeki yaitu ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk dunia dan akhirat. Cakep. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, sobat-sobat ketiga semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita untuk webinar mini kita ada peraturannya ya. Di antaranya yang pasti, yang poin-poin pentingnya saja ya saya jelaskan ya. Di sini mungkin ada sobat-sobat ketiga yang baru bergabung di webinar mini. Jadi jika ingin bertanya kepada pembicara, bisa melalui kolom komentar atau kolom chat ya. Dan jika ingin bertanya secara langsung, bisa menunggu hingga sesi setelah pembicara memberikan materi ya, sehingga setelah sesi berakhir. Dan silakan gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung dengan Kak Hana ya. Seperti itu. Jadi ini untuk peraturan kitanya ya. Oke, selanjutnya ini mengenai profil Kak Hana ya. Untuk baik sobat ketiga, tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara Bis- kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sebentar menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sobat-sobat ketiga, tanpa berlama-lama lagi karena acara telah kita buka, marilah kita sebut pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Sobat-sobat ketiga, saya minta partisipasinya ya untuk menyambut Kahana, biar Kahana juga semangat, juga untuk mengajak kesemangatan sobat-sobat ketiga semuanya. Jadi ketika saya bilang Kahana, kepada Kahana dipersilakan, misalnya sobat-sobat ketiga harus memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Kahana. Oke? Sepakat? Oke. Oke, siap. Oke, siap. Baik, kita mulai ya. Oke, baiklah kita tahu tuh bicara kita yang luar biasa, narasumber kita yang luar biasa.
seorang ahli K3 di bidang konstruksi, Kak Hana. Kepadanya dipersilakan. Yeay. Hei. Sobat-sobat K3 untuk sambutannya untuk Kak Hana. Baiklah, marilah kita mulai. Persilakan untuk Kak Hana. Ya, terima kasih. Semangat banget pagi ini ya. Saya juga jadi ikutan semangat nih. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya. Saya harap nanti selama 1,5 jam ke depan kita bisa mendapatkan ilmu, banyak ilmu yang bermanfaat, tentunya yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut ya. Nah, mungkin sebelum mulai saya mau tanya nih, ini rata-rata kebanyakan backgroundnya dari mana ya kalau saya boleh tahu gitu? Mungkin Mbak Mukhayatun bisa diinfoin. Oh ini, Kak Hana, kalau untuk webinar ini bermacam-macam ya Kak Hana. Dari pelajar, dari praktisi, juga dari mahasiswa-mahasiswa K3, kayak gitu. Juga dari umum Kak Hana. Seperti itu. Oke, oke, Karena emang topiknya kita bermacam-macam Kak Hana, seperti itu. oke. Nah, jadi karena ini dari umum, saya harap nanti kita bisa mendapatkan banyak sudut pandang yang berbeda ya kalau pas lagi sesi diskusi. Jadi saya pun kalau lagi webinar itu banyak belajar dari teman-teman peserta. Kadang kalau ada yang nanya, saya jadi kayak, oh iya benar juga ya bisa seperti ini gitu. Nah, mungkin saya langsung aja ya, saya izin share screen. Oke, tadi saya dengar kalau nggak salah sudah sempat pernah ada bahas eh, tentang konstruksi ya kalau nggak salah. Cuman ini saya berarti yang kedua gitu. Nah, Iya kayaknya untuk sesi pertama sudah pernah Kak Hana. mm, oke. Sekarang saya mau bahas mungkin tentang SMKK ya. Tapi sebelumnya share screen kelihatan nggak ya? Yang tadi ada semacam Ya kelihatan Kak Hana. app. Tapi ini masih kecil Kak Kelihatan, Hana. Kak. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, pada webinar sekali ini saya pengen ambil tema tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi sebenarnya SMKK ini diturunkan dari Kementerian PUPR ya, sama seperti sistem manajemen keselamatan lainnya. Kalau kita lihat kan di sektor lain kayak di migas, kemudian di tambang, kemudian di aviasi, dan juga di angkutan umum tuh ada sistem manajemen K3-nya masing-masing gitu. Dan semuanya itu dikeluarkan dari kementerian yang menaungi industri tersebut gitu. Nah, bedanya di Indonesia mungkin sama kalau kita berkaca dengan OSHA ya. OSHA itu kan dari Amerika. Kalau di OSHA itu mereka dikeluarkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, tapi mencakup seluruh regulasi ataupun ketentuan di sektor industri manapun. Jadi kalau kita cari, kalau di konstruksi gimana sih? Kita langsung ke OSHA aja, semua ada. Begitu pula kalau di Australia atau di Jepang atau di negara-negara lainnya. Nah, khusus di Indonesia ini agak sedikit unik sih. Jadi Kemenaker itu ngeluarin SMK 3, kemudian PUPR SMKK, dari SDM SMKP dan SMKM, kemudian dari Kementerian Perhubungan juga ngeluarin sendiri gitu. Akhirnya ada sedikit mungkin yang mirip-mirip ya antara SMK 3 ataupun dengan sistem manajemen lainnya, begitu juga dengan SMKK. Tapi pada dasarnya fungsi diturunkannya peraturan ataupun regulasi tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi atau sistem manajemen keselamatan lainnya sesuai industri masing-masing itu tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh industri yang dikelola masing-masing kementerian itu bisa menjalankan K3-nya dengan sebaik-baiknya. Fungsinya sebenarnya ke arah sana. Nah, ini mungkin nanti agak-agak banyak bahas tentang regulasi ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya, karena bagaimanapun eh, kita belajar ilmu tuh nggak ada yang rugi gitu. Oke. Oke, mungkin saya mau ceritain dulu nih, kenapa sih kok ada apa namanya standar keamanan, keselamatan dan kesehatan berkelanjutan dalam SMKK. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tarik ke belakang ya, sudah banyak regulasi terdahulu yang membahas tentang keselamatan konstruksi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang mana di sini disebutkan bahwa penerapan jasa konstruksi itu harus em, ada aspek standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan. Nah, tapi karena waktu tahun 2017 itu belum ada
regulasi tentang SMKK. Jadi waktu itu 2015 tuh dari PUPR mengeluarkan regulasi namanya Sistem Manajemen K3 di sektor konstruksi. Nah, itu regulasinya tentang turunannya SMK 3 dari Kemenaker yang kemudian didetailkan kembali untuk di sektor konstruksi. Nah, kemudian salah satunya juga ada UU nomor 11 tentang Cipta Karya. Kemudian yang direvisi tahun 2023 tentang Cipta Karya juga di sini mention bahwa harus ada standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan. Artinya dasar kenapa sih harus ada sistem manajemen keselamatan kerja, sistem manajemen keselamatan konstruksi itu dasarnya dari regulasi regulasi induk yang memang disebutkan bahwa setiap kegiatan pekerjaan itu ya harus aman, harus selamat dan lain-lain sehingga kemudian urgensinya menjadi lebih clear ya bahwa harus ada regulasi turunan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian di sini turunannya lagi ya, jadi dari Cipta Karya, kemudian jasa konstruksi. Nah, ada banyak regulasi yang mengatur itu. Jadi, yang pertama di sini Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, ini yang sampai sekarang masih digunakan tentang SMKK. Terus habis itu juga ada regulasi-regulasi lainnya ya tentang LKPP, kemudian PUPR 1 nomor 2022 gitu. Tapi yang akan kita bahas lebih banyak adalah di Permen PUPR. Saya mau coba pakai laser point. Oke. Ups. Yang akan banyak kita bahas adalah di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Em, di sini menjadi regulasi terakhir ya, yang terbaru maksudnya, yang sampai saat ini masih digunakan mengganti Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang SMKK juga. Artinya ini sudah mengganti dua regulasi terdahulu. Nah, dari Permen PUPR ini akan ada turunannya lagi, yaitu di Surat Edaran Menteri nomor 10 tahun 2022 tentang paduan operasional penerapan SMKK. Jadi ibaratnya Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ini paduan umumnya gitu yang mencakup sistem keselamatan konstruksi. Nah, kemudian detailnya lagi, misalkan kalau ada pekerjaan galian, ada pekerjaan lifting, itu kayak gimana sih secara teknikalnya, izin kerjanya, dan lain-lain, itu dibahas lebih detail dalam Surat Edaran Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022. Nah, kemudian di sini kenapa harus ada keselamatan konstruksi? Karena kalau di konstruksi itu menarik ya. Eh, di sini nggak hanya mention tentang K3 aja atau keselamatan kerja terhadap manusia, tapi di sini fokusnya itu ada 4, yaitu ada keselamatan keteknikan konstruksi, K3 itu sendiri, kemudian keselamatan lingkungan, dan juga keselamatan publik. Karena kalau teman-teman pernah lihat ya, ada banyak kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin di tahun ini ya, yang terbaru itu adalah adanya gardu MRT yang jatuh ya, sehingga menyebabkan kereta MRT itu terlambat gitu. Nah, itu salah satu kejadian yang berpengaruh terhadap keselamatan konstruksi. Tapi memang tidak ada pengaruh ke manusia. Selain itu, kalau teman-teman pernah lihat berita tentang jatuhnya girder di Palembang ya, di pembangunan jembatan yang akhirnya mengakibatkan kereta yang melintas itu tertimpa girder. Nah, meskipun tidak ada korban jiwa, tapi di situ adanya kegagalan konstruksi atau keselamatan konstruksi yang terancam ya. Jadi konstruksinya itu tuh gagal, kemudian akhirnya menyebabkan kerugian properti. Nah, selain properti juga tentu lingkungannya rusak gitu. Begitu pula dengan keselamatan publik, karena seringkali kegiatan konstruksi ini bersinggungan dekat dengan publik gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus kecelakaan konstruksi yang akhirnya mengakibatkan keselamatan publik itu terancam. Pernah juga ada kejadian pembangunan gedung kalau nggak salah ini di Depok ya, tahun 2000 awal gitu. Pembangunan gedung di Depok gitu. Jadi di sebelahnya itu adalah pasar, ada gang pasar gitu. Kemudian tiba-tiba dari gedung itu ada besi holo. Besi holo tuh besi yang panjang yang dalamnya tuh bolong gitu.
dia jatuh, besinya jatuh, kemudian dia menimpa seorang warga, akhirnya warganya meninggal. Nah, itu salah satu kejadian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan publik. Artinya orang yang tidak berada di dalam area proyek konstruksi itu juga sebenarnya punya ancaman terhadap keselamatan dirinya sendiri. Makanya perusahaan jasa konstruksi wajib menerapkan ataupun memastikan setiap kegiatannya itu aman dan tidak akan menyebabkan kerugian baik itu ke publik, ke lingkungan, ke pekerjanya sendiri ataupun ke kegagalan konstruksi bangunannya itu. Karena ya kita lihat ya kerugian materialnya itu juga cukup berat. Kemudian juga akan ada banyak hal-hal yang kemudian terganggu ya kalau misalkan sudah ada kecelakaan kerja karena konstruksi ini kan sifatnya temporary gitu. Beda halnya misalkan kalau di kilang gitu ya, akhirnya proses pembenahannya itu bisa lebih cepat, bisa lebih pasti karena areanya di situ-situ aja. Sementara kalau konstruksi dia waktunya itu terbatas, dikejar waktu dari owner itu minta gedungnya misalkan jadinya periode sekian. Jadi kita berpacu dengan waktunya itu sangat sangat cepat gitu sehingga untuk memastikan keselamatan konstruksi ini menjadi hal yang sangat krusial. Nah, ini yang tadi saya sebut ya. Jadi eh, SMKK itu kalau di PUPR tidak hanya K3 aja, jadi ada 4 ya. Kemudian tujuannya itu tentu adalah pencegahan terhadap kecelakaan keteknikan konstruksi, kayak kegagalan konstruksi ya. Kalau tahun 2018 tuh juga pernah ada bikin PIR untuk proyek Becakayu atau jalan tol Becakayu di Jakarta Timur itu ambruk. Terus juga pembangunan jembatan JPO juga ambruk. Itu salah satu kecelakaan keteknikan konstruksi. Jadi kegagalan konstruksi gitu. Kemudian untuk menjamin K3 tentu mencegah kecelakaan kerja dan PAK, keselamatan publik, mencegah kecelakaan pada masyarakat dan juga keselamatan lingkungan yang mengakibatkan kecelakaan lingkungan. Nah, kita tidak bisa pungkir ya bahwa kegiatan konstruksi itu pada dasarnya itu destruktif atau merusak lingkungan gitu ya. Jadi di situ pula udah lingkungannya itu rusak gitu ya. Kita juga harus memastikan bahwa kegiatan konstruksi yang dilakukan selama periode tertentu itu tidak akan menimbulkan masalah baru lainnya. Karena kalau misalkan mau ada kegiatan konstruksi kan kita harus apply untuk AMDAL dulu ya. Dan AMDAL itu biasanya sudah diurus sama klien atau sama owner. Tapi ketika proses konstruksinya itu sendiri, itu juga ada risiko baru misalkan adanya polusi suara gitu. Kalau kalau di pembangunan gedung nih misalkan kita pengen bikin pondasi gitu ya. Pondasi kita kalau di area yang padat penduduk ya, itu kita mau 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 milih pondasinya ini mau yang paku bumi gitu ya di hammer gitu atau misalkan bore pile. Bore pile itu yang dia digali kemudian dicor. Nah, kalau yang di area publik padat masyarakat padat warga biasanya lebih dipilih yang bore pile karena dia itu polusi suaranya lebih lebih sedikit gitu. Tapi kalau misalkan di area yang terbuka, yang warganya tuh lebih sedikit atau jaraknya mungkin jauh-jauh, itu bisa pakai yang paku bumi. Tapi memang risikonya dia lebih berisik gitu. Nah, itu salah satu keselamatan lingkungan ya kalau ngomongin konteks lingkungan hidup, masalah kebisingan terhadap warga ataupun lingkungan sekitar itu masuk ke keselamatan lingkungan juga. Nah, ini yang menariknya. Jadi kalau kita ngomong SMKK itu sistem manajemen yang terintegrasi. Kalau biasanya kita bicara SMK 3 itu ISO 1445001 dan SMK 3 PP 50 2012. Kemudian SML itu ada 14.000, SMM itu mutu ada di 9001. Nah, kalau di SMKK ini tuh semuanya terintegrasi dan saling berkaitan satu sama lain gitu. Dalam SMKK mencakup SMK 3, SM Mutu, kemudian ada Sistem Manajemen Keselamatan Lingkungan, dan juga ada SMLL. Nah, SMLL ini Sistem Manajemen Lalu Lintas. Kenapa sih kok ada lalu lintas yang dimasukin ke sini gitu ya? Karena pekerjaan konstruksi itu sendiri kan seringkali kita berada di area yang berdekatan
dengan apa jalan warga misalkan seperti itu atau mungkin jalan protokol ya sehingga em, kita juga ingin memastikan bahwa setiap ada mobilisasi yang kita lakukan dalam kegiatan konstruksi itu tidak akan mengganggu operasional harian ataupun operasional umum yang memang masyarakat lakukan sehingga manajemen lalu lintas ini menjadi sangat penting. Nah, mungkin teman-teman sering banget ngelihat ya kalau misalkan lagi di jalan raya gitu tiba-tiba ada truk molen, tiba-tiba ada truk yang bawa batu, kemudian tanahnya jatuh-jatuh, terus kalau hujan jadi licin. Nah, itu yang sering kali akhirnya menimbulkan keselamatan warga terganggu. Nah, maka dari itu perlu dilakukan manajemen lalu lintas. Misalkan kalau kita mau ngecor pakai truk molen, itu bolehnya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau misalkan dia ada potensi debu, apa sih yang dilakukan? Misalnya melakukan penyiraman jalan, kemudian juga adanya pengaturan lalu lintas dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita masuk ke Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, ini ya. Jadi kalau ngomongin SMKK, acuannya tuh dari sini. Acuannya dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, em, ini yang akhirnya digunakan terus ya dalam setiap kegiatan konstruksi yang itu undernya PUPR dan undernya pemerintah dan beberapa BUMN juga menggunakan ini ya. Contoh kalau misalkan dari perusahaan misalnya dari Angkasa Pura atau misalkan dari Pelindo, kadang mereka juga mengadop Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ini sebagai dasar penerapan keselamatan konstruksi ketika ada kegiatan konstruksi. Sehingga ini menjadi peraturan yang harus dipahami oleh seluruh perusahaan konstruksi supaya ketika nanti di lapangan kita tuh tahu pedomannya seperti apa. Proses pelaksanaannya itu sendiri kan dari hulu ke hilir nih dari maksudnya dari awal sampai akhir ya. Kita harus menyiapkan dokumen, kita harus meng-establish sistemnya seperti apa. Kalau ngomongin sistem berarti harus ada struktur organisasi, harus ada job desk, kemudian harus ada program-program yang ditetapkan. Nah, semua ini acuannya dari Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, kalau struktur batang tubuhnya ini ada 6 ya gitu. Tapi yang biasa digunakan itu eh, mulai dari bab 3 ya untuk mengetahui komponen kegiatan penerapan SMKK itu apa aja hingga nanti ada di lampiran. Lampirannya itu macam-macam sampai komponen pembiayaan konstruksi itu ada di sini. Nah, lampirannya ya ini ada banyak. Jadi biasanya yang digunakan di lapangan itu lebih banyak yang di lampiran karena di lampiran itu cukup detail. Misalkan kalau kita mau bikin RKK ya, RKK itu bahasa lainnya HSE Plan atau misalkan SHE Plan ya. Nah, kalau di SMKK sebutannya adalah RKK. Nah, di RKK itu paduannya apa aja, komponennya apa, strukturnya apa, itu semua ada di lampiran. Kemudian selain membuat RKK atau HSE Plan ya, itu membuat juga rencana mutu kerjaan konstruksi. Karena kan cakupannya juga ada mutu ya. Nah, kemudian di sini juga ditentukan material yang digunakan apa, alat yang digunakan apa, kemudian rencana pengetesan atau pengujian mutunya itu kapan, seperti apa, dan lain-lain. Hingga di sini ada rencana pengelolaan lingkungan dan manajemen lalu lintas. Jadi di sini cukup detail. Kemudian di sini juga ada salah satunya item tentang audit gitu. Jadi sama seperti sistem manajemen lainnya, SMKK ini harus diaudit. Diauditnya itu setiap 1 tahun sekali oleh siapa dan bagaimana, semuanya ada di suplampiran ini. Nah, kalau kita bicara Surat Edaran Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022, ini merupakan turunan dari Permen PUPR nomor 10 tahun Permen PUPR nomor 2 nomor 10 tahun 2021. Jadi ini turunan dan dia lebih lebih detail dan lebih keteknikan keteknikan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini jadi detailnya adalah eh, beberapa ini belum saya tampilkan nanti kan akan saya tampilkan di slide berikutnya. Detailnya adalah tentang praktikal di lapangan itu sendiri. Jadi yang seperti saya mention di depan
Misalkan kalau mau ada pekerjaan pengecoran, dia harus seperti apa, proteksinya bagaimana, pengetesan mutunya bagaimana, hingga ke pengelolaan lingkungan. Di sini mencakup juga seperti apa em, pengelolaan limbahnya gitu. Jadi kalau misalkan di proyek itu misalnya harus ada TPS 5B3 untuk proyek yang sifatnya long term gitu. Terus kemudian tempat pengelolaan sampahnya seperti apa dan lain-lain. Jadi detail dan rincinya itu diinformasikan di sini. Karena kan kalau kita melihat sistem manajemen yang lainnya ya, kalau ngomongin sistem manajemen K3, SML yang sudah ada terdahulu, eh, itu sifatnya kan sangat sangat paduan yang sangat general ya, karena dia memang ke arah manajemen. Sementara detailnya itu dari masing-masing regulasi atau standar mereka mention bahwa harus mengikuti peraturan ataupun standar yang berlaku di organisasi ataupun di negara masing-masing. Nah, kalau di PUPR ini mereka menyediakan sendiri di SE nomor 10 tahun 2022. Hmm. Nah, ini saya mau kasih gambaran sih seperti apa sih penerapan SE Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022. Jadi, saya ngambil contoh di tempat saya sendiri ya. Jadi, yang pertama ini adalah keselamatan keteknikan. Jadi di sini I mention beberapa item yang memang harus diterapkan untuk item keselamatan keteknikan. Seperti misalnya harus ada PCM, harus ada izin kerja, pemeriksaan material, pemeriksaan kalibrasi, hingga identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, seperti apa bentuknya lagi? Kemudian ada rencana pemeriksaan dan pengujian. Ini masuknya ke mutu ya. Kemudian ada pemeriksaan pengujian keselamatan konstruksi, perubahan pelaksanaan pekerjaan hingga tes kelayakan fungsi. Nah, karena ini campur ya antara mutu, K3 dan lingkungan, jadi memang itemnya tuh jadi lebih banyak. Nah, di sini contoh-contohnya ya, kalau sebelum pekerjaan konstruksi itu ada PCM ya. Jadi di PCM ini dibahas semuanya, mulai dari keteknikan, rencana pekerjaan dari segi waktu dan biaya, kemudian dari segi metode, kemudian di sini juga dibahas bagaimana rencana pengendalian mutu, pengendalian K3-nya, hingga keselamatan lingkungan. Jadi ini merupakan item yang wajib dilakukan sebelum pelaksanaan proyek. Nah, kemudian ada permohonan izin kerja. Nah, yang menarik kalau di konstruksi, izin kerjanya itu ada dua ya. Jadi, izin kerja yang dia itu sifatnya approval untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sama izin kerja yang sifatnya untuk memastikan bahwa pekerjaan ini akan berlangsung dengan aman. Jadi, kalau ngomongin izin kerja di konstruksi ini, ya memang istilahnya sama, tapi ada dua. Nah, kalau izin kerja yang untuk approval pelaksanaan konstruksi, ini harus di ACC dulu oleh pengawas dan juga oleh owner. Mereka pengen lihat apakah yang sudah kita siapkan ini layak untuk dilakukan atau tidak. Contoh, gambarnya sudah sesuai atau belum, kemudian materialnya itu sudah sesuai atau belum dengan spek, alatnya bagaimana, metodenya seperti apa, waktu pelaksanaannya kapan dan lain-lain gitu. Jadi kalau nanti dari owner dan dari pengawas sudah oke, kita baru bisa melaksanakan pekerjaan itu. Nah, kenapa ini penting? Karena kadang-kadang desain pekerjaan konstruksi itu, misalkan desain gambar itu kadang berbeda gitu ya. Ada yang berbeda dengan kondisi di lapangan, sehingga harus direview gitu. Contoh, kalau di gambar itu nggak kelihatan kalau kemiringan tanah tuh misalkan 5%. Tapi ketika di lapangan ternyata 5%, di gambar itu kita perkiraannya tuh cuma 4,5%. Nah, perbedaan 0,5% ini kan menjadi sangat besar ya kalau nanti kita mengabaikan itu. Makanya itu perlu dikaji ulang sehingga izin kerja ini menjadi komponen yang sangat penting untuk memastikan kegiatan konstruksi itu dilakukan sesuai dengan em, rencana yang sudah dibuat. Kemudian ada pemeriksaan bahan atau material. Jadi ini masuk ke mutu juga ya, tapi ini juga bisa masuk ke lingkungan. Jadi setiap material atau bahan yang datang gitu ya, itu harus dicek satu-satu. Apakah sesuai dengan spek gitu. Kalau dari klien mintanya 30 kali 30 dengan bobot sekian, nah itu yang datang benar nggak seperti itu gitu. Karena ini yang nantinya akan diaudit gitu. Ketika sudah akhir proyek yang biasanya ini akan diaudit oleh BPK. Nah, kemudian material material itu sendiri juga kalau misalkan dia sifatnya ada yang berbahaya dan beracun ya,
itu juga ada aspek ketiganya. Misalkan pas pengiriman, pas shipping, itu dia penempatannya seperti apa, handlingnya seperti apa. Jangan sampai ketika dia lagi shipping itu ternyata ada potensi dia spill kemudian merusak lingkungan ketika proses shipping itu sendiri. Atau ketika datang ternyata dia wadahnya itu bukan wadah yang memang aman gitu. Sehingga kita sebagai kontraktor ataupun pekerja itu bisa punya potensi untuk cedera. Nah, kemudian perlu ada kalibrasi atau pemeriksaan peralatan. Ini untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan itu bisa digunakan untuk mengukur dengan akurat. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, ini sebutannya HIRADC ya. Tapi kalau di PUPR, di Kementerian PUPR ataupun di SMKK, sebutannya adalah IBPRP. Nah, IBPRP itu tidak hanya mencakup tentang K3, tetapi juga tentang mutu, lingkungan, dan lalu lintas. Nah, kemudian juga ada rencana pemeriksaan dan pengujian. Jadi, kalau nanti material udah datang, pekerjaan sudah disetujui untuk dilakukan, perlu adanya jadwal kapan kita melakukan pemeriksaan dan pengujian. Nah, pemeriksaan dan pengujian ini tentu kaitannya sama mutu ya, untuk memastikan apakah produk konstruksi yang dikerjakan ini sesuai dengan speknya owner gitu. Karena kalau konstruksi itu kan ibaratnya kita bikin kue ya gitu. Jadi kita mastiin terigunya, telurnya itu sesuai dengan yang kita pengen gitu, yang bagus kualitasnya. Nah, tapi kalau kita bikin kuenya nggak benar, akhirnya kuenya juga jadinya jelek gitu. Nah, konstruksi juga seperti itu. Kita baking gitu ya. Kita apa namanya membuat pekerjaan konstruksi itu juga harus dipantau gitu, metodenya harus benar. Misalkan kalau ngecor beton itu kita harus harus mastiin dia buahnya berapa lama, kemudian dia pakai vibrator atau tidak, harus memastikan slabnya turun atau enggak, karena pada akhirnya itu semua akan berpengaruh ke mutu ataupun spek akhir yang digunakan gitu ya. Kayak misalnya owner minta kuenya itu tuh ngembang gitu ya. Tapi karena kita ngocok telurnya salah, jadinya bantet. Nah, itu tuh akhirnya termasuk ke dalam kategori kegagalan konstruksi karena tidak sesuai dengan mutu. Kemudian kalau ada perubahan pekerjaan, misalnya eh, apa namanya atas dasar tertentu ya. Misalnya gini, kadang-kadang kalau di konstruksi itu dari owner sudah ngasih item pekerjaan mau bikin gedung gitu ya. Item pekerjaannya A, B, C, harus ada pintu, harus ada jendela. Ternyata ventilasinya nih nggak ada nih gitu di dalam BOQ. Tapi sebagai kontraktor kita melihat ini harusnya ada ventilasi karena dia kok bolong. Nah, itu bisa coba diskusikan gitu dengan owner apakah ini perlu ada penambahan ventilasi atau emang ini nanti owner sendiri yang bikin gitu. Makanya ini kadang-kadang ada pekerjaan, ada perubahan pekerjaan ya, bisa tambah bisa kurang atau kadang kalau di tengah owner minta em, pintunya dihilangin aja deh dari item pembayaran gitu. Akhirnya perlu dihapus tuh, perlu dilakukan evaluasi lagi. Nah, kemudian ada pelaksanaan tes dan pengujian kelaikan fungsi ya. Ini masuknya ke mutu juga yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, di sini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, em, ada beberapa item ya. Yang pertama tentang aturan umum, lalu bagaimana komunikasi keselamatan konstruksi ya. Ini sebenarnya mirip-mirip aja kayak yang biasanya teman-teman ketahui. Ada safety morning, ada safety briefing, toolbox meeting, dan lain-lain. Nah, kalau dari SMKK sendiri sama halnya seperti yang lain ya, tidak ada batasan istilah gitu. Jadi kalau misalkan di perusahaan A sebutannya toolbox talk, tetapi di eh, apa namanya regulasi itu ngomongnya safety talk ya itu nggak masalah gitu karena kan eh, pada dasarnya itu dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian pemeriksaan dan pengelolaan kesehatan kerja tentu MCU ya, jadi harus ada MCU sebelum bekerja, kemudian harus ada MCU juga setelah bekerja selama rentang waktu tertentu. Kemudian adalah yang keempat adalah pengaturan lingkungan tempat kerja. Ini masuknya juga ke hygiene industri ya. Jadi untuk memastikan bahwa bahaya fisika, kimia, biologi itu bisa benar-benar dikendalikan. Salah satunya dengan menyediakan tempat kerja dengan ergonomi yang bagus, dengan hygiene industri yang bagus, kemudian juga melakukan pengukuran apakah sebelum pekerjaan pencahayaannya cukup, suhunya bagus, dan lain-lain. Kemudian ada pengaturan jam kerja.
Ya, ini cukup detail ya. Pengaturan jam kerja, bagaimana kalau nanti ada shift, pengaturan jam kerja seperti apa, istirahat dan lain-lain. Karena kadang-kadang kalau di pekerjaan konstruksi itu kan sifatnya sangat sangat kejar tayang ya. Jadi eh, kadang kalau misalkan project itu sudah mendekati waktu selesainya ya, atau sebutannya adalah PHO, itu udah mulai kejar-kejaran tuh karena memang masalah di konstruksi itu cukup kompleks ya, seperti misalkan dari aspek supply chain kita pengen misalkan misalkan kita pengen materialnya itu datang tepat waktu gitu. Tapi ternyata dari supplier itu terlambat karena misalnya ada masalah geopolitik gitu, atau misalnya ada masalah bencana alam atau masalah internal dari perusahaan supplier itu sendiri akhirnya terlambat datang gitu. Nah, tapi kan kontrak kerja kita dengan owner kan sudah fix nih. Kalau pekerjaannya setahun ya setahun. Walaupun kita mengalami keterlambatan ataupun mengalami gangguan ya dalam proses shipping material, itu menjadi tanggung jawab kontraktor. Nah, tapi kadang-kadang memang kalau ada momen force major ya kayak COVID kemarin nih, atau misalkan bencana alam besar seperti gempa bumi dan lain-lain, itu bisa diajukan diskusi gitu ya dengan owner untuk misalkan ada keringanan eh, penambahan waktu dan lain-lain gitu. Nah, ini kadang-kadang kalau di konstruksi itu kalau udah ngejar waktu progres ya, bekerja itu bahkan bisa 24 jam sehari. Nah, makanya untuk pengaturan jam kerja ini menjadi sangat penting. Jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian waktu istirahatnya bagaimana, kemudian MC-nya seperti apa. Karena seringkali ya kita tahu kalau pekerja itu sudah fatigue, pasti dampaknya udah kemana-mana gitu ya. Misalkan dia di ketinggian, harusnya dia bisa pegangan sama hand railing, tapi ternyata karena dia kelelahan, ya dia jatuh, dan atau mungkin body harness itu tidak di dicantolin gitu ya ke railing itu. Nah, kemudian ada pengaturan berkendara. Dia pengaturan berkendara ini untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek, baik itu di area proyek konstruksi ataupun di luar gitu ya. Makanya perlu dipastikan bahwa setiap pengemudi itu harus punya SIM, kemudian bagaimana menggunakan peralatan keselamatan dalam kendaraan, ada sabuk pengaman, batas kecepatan dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga pengaturan penyediaan mes pekerja atau hunian sementara pekerja. Jadi, pekerja-pekerja konstruksi itu kan banyak yang memang dia pekerja lepas ya, tidak berasal dari daerah daerah setempat gitu. Maka dari itu perlu dipastikan bagaimana perusahaan konstruksi ini menjamin tempat tinggal sementara pekerja ini benar-benar aman dan juga nantinya bebas ya dari bahaya kesehatan gitu. Kadang-kadang justru bahaya kesehatan itu munculnya dari mes ataupun dari tempat tempat kerja tempat tinggal sementara ini gitu. Contoh adalah DBD, atau kalau ada tim yang terkena penyakit menular ya. Kalau dulu kan kasusnya COVID ya. Kalau ada yang kena penyakit menular itu seperti apa, atau bahaya-bahaya lainnya yang lebih kompleks gitu ya. Kemudian adanya pelatihan keselamatan konstruksi bagi tenaga kerja. Ini lumayan banyak nih yang poin dua nih. Ada penggunaan APD juga, ada ketentuan atau pedoman ya gitu. Tanggap darurat hingga audit keselamatan konstruksi. Nah, penerapannya seperti apa? Jadi, kalau di SMKK itu sendiri kan harus tadi dimention ya ketentuan gitu. Jadi kalau ketentuan itu eh, modelnya dari kebijakan gitu ya. Dari kebijakan itu diturunkan dari direksi, misalkan atau pimpinan tertinggi untuk nantinya diturunkan kembali ke prosedur yang lebih detail. Nah, kemudian komunikasi keselamatan konstruksi. Hmm, komunikasi tadi kan macam-macam ya. Kalau di project itu bisa dalam bentuk kick-off meeting, kemudian HSE induction atau safety induction, kemudian toolbox talk atau toolbox meeting, itu yang komunikasi aktif ya. Kalau komunikasi pasif seperti papan informasi HSE, kemudian juga ada rambu-rambu, kemudian juga di sini ada laporan berbahaya atau mungkin kalau di tempat lain sebutannya hazard communication ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngelihat bahaya gitu ya di area kerja, itu bisa langsung dilaporkan melalui kartu atau misalkan kalau ada formulir diberikan ke tim HSE. Dan juga yang terakhir adalah rapat P2K3. Nah, kemudian
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Nah, di sini MCU ya. Jadi MCU itu atau pemeriksaan kesehatan sebenarnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Jadi sebelum eh, teman-teman di proyek itu mulai kerja itu harus di MCU dulu. Harus dipastikan bahwa mereka dalam kondisi yang sehat. Tidak, kalaupun ada penyakit bawaan itu tidak akan mengganggu jalannya aktivitas. Contoh, kalau dia tuh darah tinggi ya, atau misalkan dia itu punya penyakit jantung. Nah, dia ini nggak boleh nih bekerja di ketinggian, meskipun ternyata rekrutmennya itu dia masuk untuk bekerja di ketinggian. Akhirnya harus diganti dengan pekerjaan lain yang lebih cocok dengan kondisi tubuhnya. Nah, setelah MCU, habis itu ada fit to work. Nah, fit to work ini dilakukan setiap hari sebelum pekerjaan berlangsung. Nah, yang dicek ketika fit to work itu lebih sederhana, misalkan hanya tensi ya, tensi, suhu, atau kondisi fisik secara visual. Ini dilakukan juga oleh medik. Selain itu, baru ada MCU reguler. Jadi, setiap satu tahun sekali itu ada MCU untuk memfollow up hasil MCU yang di awal ya. Apakah selama pekerjaan berlangsung ini ada perubahan kondisi fisik ataupun ada perubahan kondisi mental ya ataupun juga bagaimana kondisi kesehatan itu bisa terjaga dan lain-lain. Nah, kemudian ada pengaturan lingkungan tempat kerja. Jadi, pengaturan ini maksudnya seperti prosedur ya, prosedur, paduan, pedoman gitu. Jadi, eh, kalau di SMKK sendiri minta bahwa tempat kerja itu harus ada standarnya, mulai dari direksi kit itu adalah kantor proyek ya, mulai dari direksi kit, kemudian gudangnya seperti apa, penataan materialnya, hingga tempat parkir. Nah, mereka minta itu. Makanya di perusahaan konstruksi itu harus menyediakan seperti apa sih paduan ataupun standarnya. Kemudian pengaturan jam kerja. Jadi jam kerja itu juga diatur ya, makanya ada aksen. Kemudian ketika toolbox stock pagi-pagi itu diidentifikasi satu-satu, nanti siapa yang lembur, siapa yang enggak. Nah, untuk toolbox stock ini sebenarnya dilakukannya tidak hanya pada pagi hari ya. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan shift, misalkan shiftnya mulai jam 8 malam, nah sebelum jam 8 malam itu harus ada toolbox stock dulu. Jadi pokoknya setiap sebelum mulai pekerjaan itu harus ada TBT dan itu dipimpin langsung sama pelaksana atau operational manager. Kemudian ada pengaturan berkendara ya, jadi setiap pekerjaan di lapangan yang memang dia ada kendaraan proyek seperti bis, elf atau mobil-mobil proyek termasuk juga kendaraan alat berat ya, itu harus dipastikan eh, semua punya komponen keselamatan. Kalau di kabin kemudinya dia harus ada seat beltnya, kemudian cerminnya itu juga ada, kemudian lampunya nyala, klaksonnya ada, dan tombol-tombol ataupun tuas-tuasnya bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini penting banget. Makanya ini juga termasuk dalam komponen di SE Menteri Nomor 10 tahun 2022 tadi. Nah, ini ya mes hunian pekerja sementara. Jadi di sini dipastikan bahwa mes itu benar-benar bersih ya, bersih, aman, kemudian juga tidak timbul bahaya lain. Jadi kadang di mes atau hunian sementara pekerja ini justru potensi bahayanya menjadi lebih besar ya karena kadang-kadang kan pekerja di lapangan itu kalau udah kerja ya udah mereka langsung aja gitu sembarangan. Bahkan kadang-kadang kabel listrik itu udah kemana-mana. Terus habis itu tempat kebersihan juga udah nggak teratur gitu ya. Akhirnya bahaya yang timbul bisa DBD atau seringkali juga ada potensi kebakaran karena listriknya itu tidak di-manage dengan baik. Makanya ini perlu diatur sama teman-teman kontraktor gitu, di mana tempat mesnya, seperti apa bentuknya. Kalau dia mau bikin sendiri dan temporary, dia juga harus dipastikan aman ya gitu, aman dan tentu nyaman gitu. Kemudian pelatihan keselamatan konstruksi bagi tenaga kerja. Jadi untuk pelatihan ini dilakukan kepada pekerja-pekerja di lapangan yang tentu dia bersinggungan dengan pekerjaan dengan bahaya tertentu. Contoh paling mudah adalah di sini pekerjaan di ketinggian ya. Karena di konstruksi itu kan pekerjaan di ketinggian sangat umum ya, sangat common. Artinya ini menjadi concern sebab kecelakaan kerja dari pekerjaan di ketinggian itu dari angka statistik itu cukup banyak gitu, cukup cukup tinggi gitu. Padahal itu sudah lama sekali ya di develop
seperti apa sih keselamatan bekerja di ketinggian, tapi ternyata hingga saat ini itu masih menjadi salah satu penyebab fatality paling tinggi gitu. Nah, maka dari itu, untuk pelatihan dan pengajaran nggak bisa kita berhenti di satu titik aja. Itu harus terus dilakukan. Contohnya, bagaimana penggunaan body harness yang benar, bagaimana cara mencantolkannya, gitu ya. Kemudian, bagaimana cara kita berjalan di atas scaffolding, kemudian bagaimana cara kita turun tangga. Itu harus diajarin satu-satu gitu. Dan itu nggak boleh berhenti di satu momen aja. Jadi, harus dilakukan misalkan 3 bulan sekali, ada refreshment ya. 3 bulan sekali gitu. Kemudian nanti ada tesnya dan lain-lain. Nah, kemudian ada penggunaan APD. Jadi APD ini termasuk yang diatur ya. Tentu APD ini nggak cuma di konstruksi aja, tetapi juga di semua pekerjaan industri manapun itu butuh APD. Nah, APD yang digunakan di konstruksi ini eh, pada dasarnya untuk yang basicnya ada helm, ada rompi, ada sepatu. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih detail, contoh kalau di ketinggian dia ada body harness, kemudian kalau dia di confined space tentu dia ada yang lebih detail lagi dan lain-lain. Nah, di sini ada ketentuan keselamatan dalam pekerjaan konstruksi. Nah, ini salah satunya diturunkan dalam bentuk HSE Golden Rule. Jadi kalau di tempat kerja saya, di sini ada HSE Golden Rule ya, ada 8, yang mana setiap item ini yang menjadi paduan paduan keselamatan utama ya dalam pekerjaan konstruksi. Jadi ibaratnya teman-teman di lapangan ini mau nggak mau harus ngikutin rule ini kalau pengen pekerjaan di lapangan itu bisa benar-benar aman dan selamat. Kemudian ada tanggap darurat ya. Tanggap darurat ini tentu perlu dilakukan ya kalau misalkan ada keadaan darurat. Contoh ya, kalau ada gempa gitu atau misalkan ada huru-hara. Yang paling sering kalau di konstruksi ini adalah huru-hara ya. Jadi banyak warga yang demo gitu karena merasa daerahnya ini terganggu, berisik gitu ya. Itu sering-sering banget, makanya perlu dilakukan adanya simulasi tanggap darurat, rencana tanggap darurat, kemudian mencakup kontaknya ke siapa, nanti koordinasinya ke siapa, dan lain-lain. Kemudian juga ada audit ya. Audit ini tentu nggak hanya di SMKK ya. Jadi memang di semua sistem manajemen itu pasti ada audit untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diberlakukan di proyek tersebut benar-benar dilakukan dengan baik. Jadi untuk auditnya sendiri acuannya dari SMKK Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 sudah ada item-itemnya. Jadi kita bisa melihat berapa persen sih penerapan SMKK di perusahaan tersebut gitu. Kita bisa mengukur dari situ sehingga nanti kalau mau ada perbaikan kita bisa bisa lihat berdasarkan temuan yang didapatkan dari audit. Oke, ini ada keselamatan publik juga. Jadi ada manajemen lalu lintas, manajemen transportasi, manajemen pengamanan, dan manajemen sosial ya. Kan- Karena ini ngomonginnya publik ya, jadi tentu di sini arahnya adalah ke menjaga atau memastikan bahwa tidak ada keselamatan publik yang terganggu. Nah, di sini manajemen lalu lintas ya, tadi saya sempat mention, jadi banyak pekerjaan konstruksi yang memang berdekatan dengan jalan warga, jalan masyarakat, yang seringkali ya justru jalanan tuh jadi rusak, jadi tidak bisa dilewati gitu ya. Mungkin teman-teman sering lihat ya, kalau ada proyek di daerahnya masing-masing, kadang jalan yang tadinya bagus jadi rusak karena sering dilewatin truk, atau kemudian jadi lebih berdebu, jadi macet, kemudian jadi lebih berbahaya karena kendaraan yang lewat itu adalah kendaraan berat dan lain-lain. Makanya perlu dilakukan manajemen lalu lintas. Kemudian ada manajemen pengamanan. Ya, di sini manajemen pengamanan itu mencakup salah satunya adalah bagaimana proses logistik ya. Proses logistik karena kadang-kadang ketika ketika proses logistik itu dilakukan seringkali ada potensi potensi gangguan keamanan di situ, entah misalkan dari em, warga-warga sekitar yang memang punya kepentingan khusus, atau ternyata dari si petugas logistik itu sendiri yang mengganggu keamanan warga gitu ya. Contoh kalau misalkan ada jalan yang memang itu ditutup oleh warga dan untuk internal warga, tapi karena kita ada project, jadi kita mau nggak mau nih harus lewat jalan itu gitu, harus minta warga untuk membuka jalan. Nah, tapi ini kan menjadi potensi keamanan, potensi gangguan keamanan buat warga ya. Mereka juga khawatir gitu. Eh, nanti
kira-kira pekerjanya ini ada yang jahat atau enggak nih gitu, atau nanti kalau misalkan ada anak-anak kecil di sekitar situ, nanti ada ada kriminal nggak di situ, contohnya seperti itu. Kemudian manajemen transportasi dan juga manajemen sosial ekonomi ya. Manajemen sosial ekonomi itu kita pastikan bahwa untuk potensi bahaya sosial dan ekonomi itu bisa dikendalikan. Karena kadang-kadang kalau ada proyek ya dan ini bersinggungan langsung dengan area warga, kadang mereka merasa bahwa em, ini tanah mereka gitu ya. Ini tanah mereka dan mereka juga punya hak untuk bisa sejahtera dan makmur. Dan kita sebagai perusahaan konstruksi juga harus memikirkan hal itu gitu ya, karena kita numpang di tempat mereka, juga secara bisnis kita yang lebih untung dan bagaimana caranya supaya masyarakat juga bisa sejahtera. Salah satunya di sini adalah sharing program CSR. Kemudian kalau ada ketentuan terkait perekrutan pekerja lokal, maka warga-warga lokal itu bisa kita libatkan sebagai pekerja di tempat kerja konstruksi dan lain-lain. Nah, kemudian lingkungan ya, ini lingkungan lumayan banyak, ada 9 ya, mulai dari penanganan bahan kimia sampai ke penanganan benda kepurbakalaan. Nah, ini kalau pemanfaatan air, jadi eh, ini salah satu ketentuan di SE 10 tahun 2022 ya, ini cukup menarik. Jadi mereka itu pengen bagaimana caranya perusahaan konstruksi ini bisa bisa memanfaatkan air yang tadinya digunakan di proyek untuk bisa didaur ulang gitu ya. Karena seringkali kegiatan konstruksi itu kan menghabiskan air dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Atau kadang-kadang tempat tempat proyeknya itu tuh airnya susah. Nah, sehingga teman-teman proyek itu seringkali harus berpikir bagaimana cara memanfaatkan air gitu. Mereka membuat biopori, mereka membuat penampungan air, kemudian mereka bikin semacam WTP mini ya untuk memastikan airnya itu tersirkulasi dengan baik sehingga dia close loop gitu. Jadi tidak ada air kotor yang terbuang. Nah, ini salah satu contoh yang dilakukan oleh teman-teman project. Mohon maaf karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, ini tinggal 5 menit lagi ya. Ya, Masih juga banyak nih. Atau mungkin saya running quick aja ya. iya Kak. Ini kan masih ada sesi diskusi Kak. Mungkin sobat-sobat ketiga ada yang ingin lebih diskusi lebih dalam lagi seperti itu. Oke. Nah, ini tentang keselamatan lingkungan juga ya, pengelolaan limbah ya. Pengelolaan limbah mungkin sama seperti di tempat-tempat lainnya, tentang pengelolaan limbah organik, anorganik, dan transportasi limbah. Nah, kemudian kebersihan dan housekeeping ya ini menjadi salah satu yang penting juga di konstruksi, karena kan konstruksi itu kan em, dia temporary ya, sehingga kadang-kadang ketika udah ngejar progres nih, material ditaruh taruh 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 gitu terus langsung ambil kerja. Tapi padahal sering juga kita melihat bahwa di proyek konstruksi ini dalamnya amburadul gitu ya. Jadi tempat material di mana, bekas bekisting di mana, sehingga kayaknya nggak ada akses. Maka dari itu kegiatan housekeeping ini menjadi salah satu yang penting gitu ya. Bahkan ini menjadi concern utama supaya area konstruksi ini tuh bersih, tapi tetap progres tuh bisa jalan seperti biasa gitu. Kemudian ada efisiensi energi, perlindungan flora dan fauna. Ya, ini juga menarik nih, penanganan benda kepurbakalaan. Jadi kadang-kadang kalau di proyek konstruksi itu kalau misalkan udah ada pekerjaan galian ya, kadang-kadang tuh nemu aja nih situs-situs zaman dulu ya. Contoh yang saya pernah ngeliat itu di proyek MRT di Jakarta. Jadi ketika mereka ngegali untuk bikin apa namanya tunnel, tiba-tiba mereka menemukan jalur kereta api zaman Belanda dulu gitu. Dan juga mereka juga menemukan saluran air dari zamannya tahun 1980-an. Itu ketemu tuh gitu di dasar jalanan yang lagi digali. Nah, itu akhirnya menjadi benda kepurbakalaan yang harus dilindungi gitu. Akhirnya itu nggak bisa dibuang sembarangan, penanganannya juga harus hati-hati, jangan sampai rusak karena itu nanti menjadi benda bersejarah ya, seperti itu. Nah, ini masuk ke audit SMKK, tapi karena waktunya tinggal 5 menit lagi ya, mungkin saya mau cek dulu tinggal berapa. Oke, ternyata tinggal dikit lagi. Mungkin nanti saya minta izin ya kalau telat 1 atau 2 menit ya, karena ternyata tinggal dikit lagi.
Kak, tidak apa-apa, Kak. Oke. Nah, ini audit SMKK. Audit SMKK ini bisa dibilang cukup unik ya. Dia ada 86 kriteria. Kalau dibandingkan sama SMK 3 ada 166. Kemudian di sini ada 15 subelemen dan ada 5 elemen. Nah, masing-masing ini punya bobot gitu ya. Bobot paling tinggi ada di operasi keselamatan konstruksi karena dia itemnya ada 39. Nah, ini beberapa item audit SMKK. Jadi cukup detail ya, terutama di poin D. Kalau nggak salah itu sampai di dicek juga bagaimana pengelolaan limbahnya, kemudian bagaimana pengelolaan peralatan lifting alat berat dan lain-lain. Jadi hingga sedetail itu. Kalau dibandingkan sama SMK 3 PP eh, apa namanya SMK 3 eh, PP nomor tahun 2012 ya itu mungkin tidak akan sedetail ini gitu atau dibandingkan juga dengan SML SMS 45001 ya ISO 45001 itu tidak sedetail dan serinci ini karena kalau sistem manajemen itu kan yang dilihat adalah bagaimana proses manajemen dan juga pengelolaannya detailnya itu nanti acuannya dari regulasi ataupun dari ketentuan setempat gitu. Nah, kemudian di sini skalanya ada 4 ya. Ada baik, cukup, kurang, dan buruk gitu. Kalau baik itu skornya 80 sampai 100, cukup itu 60 sampai 79 dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi kesimpulan apakah penerapan SMKK di satu proyek itu sudah bisa dikatakan baik atau tidak. Jadi audit SMKK ini dilakukannya tidak hanya oleh teman-teman dari PUPR saja, tetapi juga harus dilakukan secara internal oleh teman-teman eh, perusahaan konstruksi. Nah, nanti ini kemudian akan dilaporkan ke menteri, kemudian akan terlihat tuh proyek-proyek mana yang ternyata nilai SMKK-nya itu masih kurang. Nah, ini salah satu kegiatan audit SMKK yang dilakukan langsung oleh teman-teman PUPR ya. Jadi mereka datang dari Jakarta mengaudit untuk melihat sejauh mana penerapan SMKK di satu proyek gitu. Nah, kemudian kalau secara internal itu juga ada yang nantinya hasil audit ini akan dilaporkan ke menteri dan akan dikeluarkan surat hasil keputusannya. Oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Waktunya telat 2 menit ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Terima kasih. Baik, sungguh luar biasa. Terima kasih Kak Hana untuk materinya di pagi hari ini sungguh sangat bermanfaat ya. Jadi dari materi yang kita ketahui tadi, ternyata ketiga itu juga mementingkan dari sisi lingkungan seperti itu ya, pemanfaatan untuk lingkungan yang masih bisa dimanfaatkan seperti itu ya, digunakan untuk kebaikan di lingkungan, seperti tadi penggunaan air dan sobat-sobat ketiga semuanya. Baik, sobat-sobat ketiga semuanya, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan bagi sobat-sobat ketiga semuanya yang ingin bertanya, bisa silahkan untuk dituliskan di kolom chat, atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini, baik karena ini ada pertanyaan dari Kak Diani Muharani Yusuf. Halo Kak Hana, izin bertanya. Sejauh mana penerapan sistem manajemen keselamatan ini mempengaruhi produktivitas proyek dan biaya operasional? Apakah ada keseimbangan yang cukup antara penerapan standar keselamatan dan efisiensi proyek? Ini pertanyaannya cukup ini ya Kak, cukup apa ya real time seperti itu di lapangannya gitu. Ini mungkin lebih tepatnya juga nanti akan dikaitkan dengan skill komunikasi ASE kayak gitu ya Kak. Bagaimana cara kita menganalisis terhadap biaya kebutuhan untuk segala persiapan sarana dan prasarana dengan biaya dari pendapatan proyek tersebut. Mungkin karena ada pengalaman bagaimana cara mengakomodasi atau mengadvokasi dari pemilik atau pengelola perusahaan agar mau menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Karena sepertinya memang HSE itu sendiri biasanya kesulitan ya Kak untuk mengadakan sarana dan prasarananya itu seperti itu. Karena kan ada sebagian yang menganggap bahwa ketiga ini adalah menambah biaya seperti itu. Silakan Kak, boleh di-sharing untuk pengalamannya. Terima kasih Kak Hana.
Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Jadi mungkin ini yang dikeluhkan banyak teman-teman HSE. Nah, kalau di SMKK sendiri eh, di sub lampiran J atau K itu dimention bahwa setiap kegiatan konstruksi harus menyiapkan komponen biaya SMKK. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah ngelihat BOQ ya atau RAB ya, tahu RAB kan ya kan pernah bikin kayak buat di apa namanya proposal gitu. Jadi kalau di RAB-nya konstruksi kan macam-macam nih, ada RAB untuk pekerjaan sipil, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Nah, di keseluruhan RAB itu ada satu item RAB namanya RAB SMKK. Nah, RAB SMKK itu mencakup item-item yang wajib disediakan oleh teman-teman konstruksi mulai dari APD, alat pelindung kerja, pelatihan, dokumen, hingga audit. Jadi itu semua diatur dalam regulasi gitu. Sehingga em, dari proses tender ya, proses tender, kemudian negosiasi hingga penerapan sampai evaluasinya, itu harus dipastikan bahwa perusahaan jasa konstruksi itu menerapkan atau menyerap ya anggaran biaya SMKK yang sudah ditetapkan di awal gitu. Dan itu menjadi item yang dibayarkan. Jadi kalau perusahaan konstruksi ini planning APD-nya 1.000, terus total harganya ada 300 juta, itu dibayar sama owner gitu. Mereka ngebayar itu. Artinya kita sebagai perusahaan jasa konstruksi tinggal menjalankan aja nih. Oh, udah ada duitnya, dari owner udah dibayar. Tinggal dilakukan aja di lapangan gitu. Nah, pengaruhnya sejauh mana terhadap produktivitas proyek dan biaya operasional ini ngaruhnya besar banget. Karena dengan adanya peraturan itu, mau nggak mau teman-teman di lapangan itu akhirnya jadi terbantu gitu, terbantu dan melaksanakan proses-proses K3. Contoh di SMKK itu ada wajib pengecekan alat berat gitu ya. Akhirnya dalam kegiatan produktivitas, karena biayanya udah ada dan itu harus dilaporkan ke owner, jadi sebelum bekerja alat berat harus dicek, harus dipastikan ada uji kelayakannya, harus dipastikan ada surat-surat izin dan lain-lain, karena itu kan dibayar nih sama owner. Terus juga bagaimana mengaruhi biaya operasional. Tentu ini ngaruhnya besar karena kalau dulu sebelum ada SMKK itu kan APD itu nggak dibayar ya sama owner. Jadi kontraktor itu harus menyediakan sendiri nih biaya APD-nya yang di-include ke dalam biaya pekerjaan. Kalau bingung gambarannya gini, misalkan kita mau bikin rumah nih, harga totalnya tuh 100 juta gitu. Nah, 100 juta itu kalau di breakdown adalah misalkan pekerjaan pengecoran, pekerjaan pintu, arsitektur, bla bla bla, tidak ada item APD. Jadi kalau ngitung detailnya baru tuh, oh kalau ngecor butuh orangnya 5, upahnya sekian, APD-nya sekian. Itu dimasukkan ke dalam satuan harga ngecor. Itu dulu. Jadi APD itu kita sendiri nih yang menghitung gitu. Kadang-kadang yang menyulitkan adalah ternyata biaya APD itu besar banget gitu. Kalau misalkan APD-nya itu rusak atau mesti diganti. Kalau sekarang sejak ada SMKK, karena APD itu dibayar sama owner, terus juga bahkan railing, kemudian jaring keselamatan tuh semua juga dibayar sama owner. Artinya kita tinggal menjalankan aja gitu. Dan ini benar-benar berpengaruh signifikan terhadap biaya operasional. Jadi teman-teman itu teman-teman engineer ini nggak perlu lagi ngitung jumlah APD ke dalam satuan harga mereka ketika negosiasi, tapi itu semua sudah ada di item pembiayaan sendiri gitu. Gitu. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya jawaban dari saya atas pertanyaan tadi. Jadi kita, terima kasih. Mungkin yang kakak ini apakah sudah terjawab Kak Yani Muharani seperti itu? Oh, sudah sangat menjawab Kak Hana. Terima kasih banyak. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Yahya Wasco ya. Jadi pertanyaannya ini adalah, bila perusahaan konstruksi yang bekerja di pertambangan sebagai perusahaan jasa pertambangan di mana kondisi aktual sudah mengikuti SMKP, apakah tetap harus mengikuti SMKK seperti itu Kakak? Seperti itu Kak Hana. Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya. Jadi, pekerjaan konstruksi itu kan macam-macam ya, tidak hanya di bawah PUPR, tetapi kadang-kadang juga ada di bawah perusahaan migas. Makanya konstruksi itu dibagi-bagi lagi. Ada konstruksi sipil, ada juga konstruksi non-sipil. Nah, non-sipil tuh kita bisa sebutnya EPC. Contoh nih, kalau misalkan teman-teman kan pernah ngelihat ya, Pertamina misalkan mau bikin tangki atau kilang baru. Nah, kilang itu kan dia
em, komponennya berbeda ya dengan sipil gitu ya. Artinya dia banyak instrumen, dia banyak mechanical, dia perlu didesain ulang sendiri dan lain-lain. Makanya itu sebutannya non sipil. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi non sipil itu biasanya undernya non PUPR ya. Contoh misalkan under BUMN kayak Pertamina atau mungkin perusahaan migas seperti Shell misalkan mau bikin SPBU gitu. Atau misalkan kalau ditambang itu macam-macam. Kalau ditambang kita bisa ada persiapan lahan ya. Contoh kalau misalkan mau ada pertambangan batu bara ya, kalau di situ itu banyak hutan atau misalkan banyak lahan-lahan lahan-lahan yang belum ready itu ada pekerjaan konstruksi namanya persiapan lahan. Jadi kita bikin jalannya, bikin rambu-rambunya, bikin kantor sementaranya, sampai kita bikin kayak apa namanya persiapan lahan untuk query dan lain-lain. Nah, kalau di bawahnya perusahaan perusahaan tertentu kayak migas atau tambang, mereka kan ada acuannya sendiri tuh. Kalau migas, mereka ada sistem manajemen keselamatan migas dan mereka juga ada acuan dari IOGP, kemudian mereka ada acuannya dari perusahaan internal mereka. Kalau di tambang, mereka juga ada SMKP, terus juga mereka punya apa namanya regulasi internalnya mereka ya terkait dengan pengelolaan tambang. Nah, jadi kalau misalkan non sipil ya di luar Kementerian PUPR itu seringkali kita nginduknya itu dari si ownernya itu siapa. Contoh tadi ya kalau misalkan ownernya dari Vale nih, Vale misalkan punya mereka udah nerapkan SMKP. Jadi ya udah kita harus ngikutin ketentuan dari mereka. Karena pada dasarnya penerapan K3 itu kan sama ya gitu. Kalau misalkan ada pekerjaan galian harus ngapain, kalau ada pekerjaan pengecoran tuh harus ngapain, itu sebenarnya sama aja gitu. Ya, artinya kita ngikutin sistem manajemen sesuai dengan induk ownernya ini siapa, sesuai kliennya kita siapa. Nah, kalau kliennya itu misalkan dari perusahaan aviasi gitu ya, mereka pengen bikin apa namanya, pengen bikin hangar gitu atau pengen bikin bangunan maintenance aviasi gitu ya. Itu kita nginduk ke perusahaan aviasi itu kemana nginduk sistem manajemennya kan ada tuh sistem manajemen em, angkutan udara gitu ya kita juga nginduknya ke sana salah satu itemnya ada yang kita acu dari sana jadi tergantung ownernya siapa gitu. Tuh, mudah-mudahan menjawab ya. Bagaimana ini untuk kayak Yawas itu apakah sudah menjawab? Jadi intinya itu tergantung bagaimana perusahaan ownernya seperti itu. Permintaan dari ownernya seperti itu ya Kak Hana. Nah ini ada reply lagi Kak dari Kak Yaya Wasko. Jadi berarti itu ya Kak, gugur untuk kewajiban kita melapor ke PUPR ataupun ke Kemenaker. Cukup ke ESDM saja seperti itu. Ya, ini juga tergantung di kontraknya gitu. Jadi kalau kalau bicara pekerjaan konstruksi itu kan kita acuannya dari kontrak ya. Jadi kalau misalkan untuk yang PUPR tadi, acuan SMKK, itu di kontrak tuh ada tuh detail. Jadi kontrak tuh memang tebel banget ya. Mulai dari biaya, spek, dan lain-lain, sampai dengan ketentuan kita pelaporan terkait K3 ataupun lingkungan. Kalau di under PUPR tuh clear mention kita harus lapor ke PUPR berapa kali, apa yang dilaporin dan lain-lain. Nah, kalau kita misalkan di bawahnya perusahaan tambang nih, kalau di situ mention kita yang harus lapor ke ESDM, maka kita lapor ke ESDM. Tapi kalau ternyata yang melaporkan itu tuh kalau kita tuh diminta lapornya cukup ke perusahaan internal mereka, ya udah kita lapor ke mereka aja. Nah, kalau Kemenaker itu beda lagi. Kalau Kemenaker itu eh, dia dia nggak ada kaitannya sama siapa owner kita, kerja kita mau di mana dan lain-lain. Kemenaker itu dia udah kayak harga mati ya. Jadi dimanapun kita kerja, apapun yang kita kerjakan, kita tetap harus lapor P2K3, tetap harus lapor MCU kita, tetap harus lapor kalau ada kecelakaan kerja. Karena aturannya sudah clear gitu. Kalau ada perusahaan bisnis gitu ya dengan pekerja di atas 100, pekerjaannya berisiko dan lain-lain tuh harus ada P2K3 dan lain-lain. Jadi beda gitu ya. Yang membedakan mungkin tadi ya, kalau misalkan untuk di bawah PUPR, kita lapor ke PUPR karena di kontrak ada. Tapi kalau misalkan kita di bawahnya perusahaan tambang, kalau mereka mention kita lapor ke SDM, kita lapor. Kalau enggak ya kita lapor ke mereka aja gitu. Karena sepanjang yang saya tahu ya, baik itu di perusahaan
baik itu pekerjaan konstruksi di bawahnya tambang ataupun migas ataupun mungkin em, pelabuhan dan bandara, kita nggak pernah direct lapor ke eh, si kementerian gitu ya, kementerian yang menaungi eh, lingkup bisnis tersebut gitu. Jadi biasa cukup ke ownernya aja. Beda kalau misalkan project itu undernya ESDM langsung. Jadi kan ada nih ESDM misalkan dia mau bikin pipeline gas gitu ya. Mereka mereka punya program itu. Nah, karena ownernya ESDM, jadi kita harus ngikutin acuan ESDM. Tapi ESDM itu juga kalau pekerjaan konstruksi, dia ngacunya ke Permen PUPR tadi. Makanya kita lapor ke SDM, bukan ke PUPR. Terus juga pernah ada pekerjaan dari Kementerian Perhubungan, ya bikin jalan gitu ya, atau bikin jalan sama bikin jalur kereta api. Nah, itu acuannya juga dari SMKK Permen PUPR, tapi kita lapornya ke Kemenhub, bukan ke PUPR. Gitu. Jadi tergantung kontraknya dan siapa owner kita. Baik, saya sangat menjawab sekali karena pertanyaannya. Selanjutnya nih ya Kak, ada pertanyaan lagi. Katanya kayak Wasko baik sudah terkopi dengan baik Kak Ana, terima kasih seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Azrin ya. Kak, materinya sangat menarik. Izin bertanya Kak, bagaimana jika dalam proyek terkendala cuaca, terkendala material, dan lain-lain? Dari sisi pengerjaannya pun menjadi melewati target pengerjaan proyek. Apakah menjadi dampak kerugian pada perusahaan yang menjalankan proyek tersebut seperti itu, Kak? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Ini menarik nih. Jadi kalau ada kendala cuaca, kendala supply chain ya, material, ataupun dari metode pekerjaan ternyata kita salah atau jadi harus ngulang ya gitu ya. Misalkan harusnya alatnya 3, kita cuma punya alat 2 gitu karena mau hemat, tapi ternyata malah waktunya terlambat. Tentu ini menjadi dampak kerugian gitu karena em, kalau kita ngomongin rugi waktu ya, tapi tanpa melihat sisi materialnya, mungkin kita melihatnya hanya oh rugi nih karena kita nyewa alatnya jadi lebih lama gitu, bayar orangnya lebih banyak. Tapi tidak hanya itu aja, jadi kalau kita terlambat pekerjaan sampai batas waktu kontrak itu ada yang namanya denda dan itu sudah diatur dalam regulasi pemerintah tentang ketentuan pekerjaan jasa konstruksi. Jadi kalau ada ngelewatin satu kontrak tertentu itu ada denda. Dendanya macam-macam. Dendanya bisa 1% atau 10% dari nilai kontrak per hari gitu. Jadi dendanya bisa per hari gitu. Makanya pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu kalau sudah mendekati deadline itu tuh udah dikejar waktu banget karena dendanya itu besar banget gitu. Bahkan saya pernah punya pengalaman denda itu 6 miliar gitu ya. Padahal proyeknya itu cuman 60 miliar gitu ya. Bayangin denda 6M, proyeknya cuma 60 M gitu ya. Hampir 10% dari laba dari apa namanya pekerjaan konstruksi itu sendiri dan itu bahkan lebih besar daripada laba yang didapatkan. Akhirnya kan rugi juga tuh laba yang harusnya ada tapi malah buat bayar denda gitu. Jadi tentu dengan adanya sistem manajemen keselamatan konstruksi ini harapannya hal-hal terkait apa namanya keterlambatan yang bisa berpotensi menimbulkan kerugian material ataupun non material itu bisa dihindari karena kita punya planning yang jelas gitu. Jadi kalau misalkan di tempat saya nih ya, kalau kita alasannya itu karena hujan ya, hujan nih gitu, hujan jadi materialnya itu terlambat. Nah, itu menjadi satu alasan yang sebenarnya bukan alasan gitu. Artinya gini, hujan kan sudah ada dari zaman Nabi Adam ya gitu. Dan pekerjaan konstruksi kan tidak berlangsung 1 atau 2 bulan. Artinya kita sebagai kontraktor tuh udah harus tahu gitu melalui forecast hujan tuh kapan. Makanya planningnya kita sebagai pengadaannya kapan. Kalaupun ada potensi banjir, banjirnya tuh kapan. Jadi kita bisa manage kapan harusnya kita memastikan barang itu segera dikirim gitu sebelum misalkan ada potensi hujan ataupun kendala cuaca. Beda ceritanya kalau force major ya. Kalau misalkan kondisinya ada bencana alam, itu kan beda ya, bencana alam, tsunami gitu atau COVID kayak kemarin atau contohnya demo besar bulan kemarin itu beda ceritanya gitu karena itu force major. Tapi kalau kendalanya cuaca hujan terus juga banjir ya yang memang dia biasa terjadi ya itu artinya harus diperbaiki dalam manajemen proyeknya gitu.
Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi, terima kasih Kak Ana untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Kak Ana dari Kak Abdullah. Apakah dalam SMKK untuk asuransi KAR bisa digantikan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Ya, pertanyaannya kayaknya di Japri atau Ini sepertinya terdirect message ke saya Kak gitu ya. oke, oke. Mungkin bisa di forward ke chat box ya, mungkin biar bisa saya baca. Ini pertanyaannya dari Kak Abdullah Kak. Oke. Oke, saya langsung jawab aja ya. Jadi, asuransi CHR apakah bisa digantikan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Nah, teman-teman perlu tahu eh, kalau kalau CHR itu beda ya sama BPJS Ketenagakerjaan. Kalau CHR itu untuk risiko konstruksi ya, misalkan em, apa namanya di misalkan didesain kualitas tanahnya itu padat gitu ya. Tapi ternyata pas pelaksanaan tanahnya itu lembek gitu dan itu tidak diketahui oleh kontraktor. Akhirnya ketika kita udah mulai ngecor tiba-tiba ambruk gitu. Nah, jadi CR tuh fungsinya untuk melindungi kontraktor ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang memang terjadi tanpa pengetahuan kita dan tanpa kita rencanakan dan itu bukan di porsi kita, kita bisa mengklaim itu untuk nantinya diganti ya dengan biaya tertentu. Jadi ketika ada rework itu tuh uangnya dari hasil pencairan dana tadi gitu. Jadi ibaratnya kita mengasuransikan pekerjaan konstruksi lah gitu ke CAR. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan, dia itu untuk pekerjanya dan itu diwajibkan untuk semua kegiatan konstruksi gitu. Jadi kalau em, kita mau ada pekerjaan konstruksi, kita apply itu BPJS Jakon atau BPJS Jasa Konstruksi, yang mana itu sama dengan ketenagakerjaan. Jadi kalau ada kecelakaan kerja yang itu mengakibatkan cedera ataupun meninggal ataupun apa kerugian fisik ya ataupun mental itu bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jika ini ada pertanyaan lagi dari Kak Muti Afadila. Terima kasih Kak atas materinya yang luar biasa. Mungkin ini out of context ya Kak. Izin bertanya, job desk atau uraian kerja dari KIHSE perencanaan itu seperti apa ya Kak? Jadi konstruksi apakah berbeda dengan KIHSE lainnya? Oke, terima kasih ya sudah bertanya. Jadi kalau job desk terkait posisi itu kan macam-macam ya. Artinya tidak terpaku. Misalkan di tempat saya ada perencanaan, belum tentu di tempat lain tuh ada perencanaan. Bisa jadi di tempat lain itu namanya QHS Risk Management gitu. Ada yang seperti itu. Atau misalkan ada yang QHSE Process Management dan lain-lain. Jadi job desk suatu posisi itu nggak mesti pasti ada di semua perusahaan. Itu tergantung internal perusahaan. Nah, kalau di tempat saya sendiri, QHSE itu dibagi menjadi dua. Ada perencanaan dan ada pengendalian. Nah, kebetulan saya menghandle yang perencanaan. Perencanaan itu mencakup dari momen ketika tender, ya, artinya kita coba ikut tender lelang ke pemerintah. Di situ kita sudah mulai merencanakan pelaksanaan K3, lingkungan, dan juga SMKK mulai dari dokumennya, kemudian dokumentasi rencana pelaksanaannya, programnya, sampai dengan biayanya itu kita yang merencanakan di awal. Nah, kemudian setelah proyeknya itu dipastikan menang, ya kita dapat proyek, tentu kan ada yang namanya rapat project execution plan ya. Jadi kita menentukan nanti kalau udah di lapangan anggaran yang didapatkan nih kita mau gunakannya seperti apa itu kan lingkupnya sudah internal perusahaan. Nah, saya juga berperan di situ. Jadi saya menentukan rencana di lapangan mau seperti apa. Misalkan kita butuh apa namanya butuh pos pos buat security-nya itu ada berapa, kemudian nanti housekeeping-nya bagaimana, untuk gudang keamanannya seperti apa, pengelolaan lingkungan dan lain-lain sampai ke biayanya. Nah, setelah ditentukan dari project execution plan, kemudian kan masuk pelaksanaan project nih, masuk proses produksi gitu ya.
Nah, ketika masuk proses produksi itu sudah ranahnya ke pengendalian. Jadi mereka yang memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan itu dilaksanakan dengan baik. Mereka melakukan audit, mereka melakukan MWT atau inspeksi ya. Mereka melakukan evaluasi setiap periode tertentu hingga nanti selesai proyek, mereka harus menilai nih proyek ini penerapan HSE-nya atau QHSE-nya ini sekian persen gitu atau sesuai nggak dengan perencanaan di awal. Dan itu nantinya menjadi feedback ke bagian saya lagi gitu. Kalau perencanaan yang sudah disusun ini bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak gitu. Jadi macam-macam ya. Kalau di tempat saya ada dua, tadi perencanaan pengendalian. Tapi kalau di tempat lain itu belum tentu ada seperti di tempat saya. Terima kasih Kak Hana untuk jawabannya. Katanya banyak sekali ya Kak pekerjaannya. Semangat Kak Hana. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, Karena mungkin ini yang terakhir ya Kak. Mungkin menambah tadi seperti pertanyaan, menambah dari pertanyaannya Kak Azin tadi ya. Jadi kalau misalnya nih kan tadi dikejar waktu ya Kak di konstruksi. Jika mempekerjakan pekerja lembur seperti itu Kak, dari misalnya dimulai jam 8 malam sampai jam 4 pagi gitu, itu tuh dengan pekerja yang sama, misalnya pagi jam 8 sampai sore jam 4 bekerja itu, lalu lanjut lagi jam 8 malam sampai jam 4 pagi kerja itu lagi tuh, eh, apakah sesuai peraturan atau melanggar peraturan ya Kak? Ataukah ada ya, konsekuensi oke. tertentu lebih baik mengganti pekerja atau bagaimana ya Kak biasanya? Kalau untuk misalnya di tempat Kakak seperti itu Kak sharing mungkin Kak, apakah menikmati pekerjaan atau malah mungkin pekerjaannya dibuat lembur atau bagaimana gitu Kak? Atau mungkin jam lembur yang seperti apa yang diperbolehkan di perusahaan Kakak? Mungkin kan perusahaan Kakak mungkin banyak proyeknya ya Kak. Jadi itu Ya, kita ya. menampilkan suatu kandidat yang lain. Oke, terima kasih. Ya, ini menarik banget ya ngomongin lembur. Jadi kalau ngomongin lembur kan acuannya dari Kemenaker ya. Kalau nggak salah maksimal kan 40 jam sehari. Atau kalau kita konversi menjadi 8 jam sehari gitu ya. Kalau mulai kerja tuh jam 8, maka selesainya itu di luar istirahat jam 5 sore ya kan. Nah, em, jadi ini yang sebenarnya jadi bahan diskusi yang menarik. Seringkali di tempat saya untuk proyek-proyek konstruksi, terutama kalau misalkan kita ngecor ya, ngecor itu kan kalau ngecornya gedung atau misalkan jalan ya, kita kan nggak bisa kerja siang nih, kita harus kerja malam. Artinya siang itu kita nyiapin bekisting dan lain-lain, nyiapin yang bisa kita siapin besi dan lain-lain, malamnya ngecor gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, seringkali pekerjanya diganti. Jadi yang pekerja siang siapa, yang pekerjaan malam siapa. Karena bisa jadi pekerjaan yang dilakukan pada siang hari ini tuh spesifikasinya atau spesialisasinya ini berbeda dengan yang di malam hari. Contoh kalau misalkan di pagi hari kan kita nyiapin listing, nyiapin area kerja, mereka punya keahlian khusus untuk pekerjaan yang di siang hari. Nah, pas malam harinya itu ngecor, tentu kita ngambil pekerja yang memang dia punya keahlian di bidang pengecoran. Jadi eh, memang memang akhirnya akan dipisah tuh gitu antara pagi sama malam gitu untuk memastikan bahwa pekerjaan itu memang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Selain itu yang kedua untuk menghindari adanya fatigue gitu. Karena kalau di konstruksi itu kan pekerjaannya nggak yang rutin ya. Jadi pagi itu apa, siang udah ganti, sore udah ganti, malam udah ganti. Sehingga akhirnya butuh banyak orang dengan spesialisasi tertentu gitu, spesialisasi khusus gitu. Nah, kadangkala, bukan kadangkala, jadi seringkali ya pekerjaan konstruksi itu tuh akhirnya disubkan lagi gitu ya. Jadi disubkontraktorkan kembali gitu. Jadi pekerjaan gedung nih kita mau bikin plafon. Nah, pekerjaan plafon itu kita ambil vendor gitu. Vendor yang memang dia ahli di bidang pembuatan ataupun pemasangan plafon. Kemudian ada pemasangan pintu gitu ya. Kita ambil vendor yang memang dia expert di bagian pemasangan pintu dan kusen. Jadi memang manajemennya itu tuh akhirnya kita punya banyak mitra ya, punya banyak mitra yang memang dia sesuai di bidangnya masing-masing. Nah, fungsinya kontraktor itu adalah untuk memastikan ya bahwa pekerjaan-pekerjaan dengan mitra yang banyak ya, dengan pekerja yang banyak, meskipun mereka lembur, meskipun mereka kerja di satu tempat yang sama, itu tidak akan saling bertabrakan, tidak akan saling apa namanya nantinya eh, tetap tetap on track ya artinya nggak akan ada tunggu-tungguan gitu nggak akan ada yang bersinggungan kalau di
kalau di konteksnya K3 nih, nggak boleh nih misalkan ada lifting tapi di bawahnya ngolas gitu. Nah itu tuh yang harus dipastiin sama teman-teman konstruksi. Tapi kalau masalah lembur tadi, ya eh, kita utamakan untuk pekerjaan yang beda shift itu orangnya beda gitu. Karena sebenarnya dari segi biaya ya nggak ada bedanya gitu. Karena secara harga satuan dia kan pekerjaannya memang memakan waktu 24 jam sehari gitu. Artinya upahnya kan udah disesuaikan tuh. Jadi nggak ada lagi istilah nanti bayar bayar upahnya mahal dan lain-lain karena memang sudah disesuaikan di harga satuannya gitu. Baik, karena sungguh luar biasa sekali karena penjelasannya. Baik, karena sebelum kita tutup, apakah Kak Hana ada closing statement Kak Hana untuk kita semua di sini? Oke, terima kasih ya. Ini ada closing statement segala nih. Jadi inget zaman interview ya. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya ya. Jadi saya banyak belajar pagi ini, kayak recalling memori ya, karena sebenarnya materi terkait konstruksi ini menurut saya menarik ya, karena banyak item pekerjaan, terus juga pekerjaan yang berubah-ubah. Jadi kalau nanti one day teman-teman ada yang punya kesempatan berkarir di konstruksi, harapan saya adalah ini tempat kontraktor itu adalah tempat yang bagus untuk belajar, baik itu dari sisi teknikal ataupun dari sisi K3-nya. Meskipun kadang-kadang kalau teman-teman di bagi apa di bidang K3 kan kita sering ngomongnya K3 paling bagus itu adalah migas, kedua tambang. Nah, memang saya akui untuk konstruksi sendiri kita masih developing ya. Tapi di sisi lain karena di konstruksi itu tuh pekerjaannya apa ya dia temporary dan ketika di project itu kita bisa masuk ke engineer, kita bisa masuk ke procurement, kita jadi punya ilmu yang lebih banyak dan lebih kaya. Dan itu satu hal yang eh, menjadi pembeda dan unik gitu ya kalau kita nanti masuk di konstruksi. Harapannya apa yang saya sampaikan pada pagi ini bisa menjadi bekal dan juga bermanfaat untuk teman-teman di kemudian hari. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Hana untuk closing statement-nya. Baik, Kak Hana, ini ada penyerahan sertifikat secara simbolis dari kami untuk Kak Hana. Ini adalah sertifikat dari kami untuk Kak Hana. Semoga ilmu yang Kak Hana berikan bisa bermanfaat untuk kami semua. Dan semoga karirnya Kak Hana semakin berkembang dan semakin cemerlang. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Baik, sobat-sobat ketiga semuanya, sebelum kita akhiri, marilah kita semua berfoto bersama. Kayaknya bisa sambil itu ya. Eh, Baik, mari kita berfoto bersama, sobat-sobat ketiga semuanya. Bisakah dibantu untuk dihidupkan kameranya? Mohon untuk dibantu. Yuk kita berfoto bersama untuk kenang-kenangan kita semua bersama dengan Kak Hana. Mungkin nanti jika sudah bergabung di dunia konstruksi bisa hubungin Kak Hananya seperti itu. Saya dulu ikut ketua webinar Kak Hana di Safety and Health Club gitu kan. Yuk kita mulai 3, 2, 1. Apakah sudah? Kak, kakak panitia apa sudah terfoto semuanya? Sudah aman. Oh ya baik. Baik Kak Hana, terima kasih sekali untuk materinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi amal dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Kak Hana. Sobat-sobat ketiga, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Hana setelah memberikan materi dan juga ilmu. Kita bersama-sama. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih Kak Afif sudah mengundang saya. Terima kasih, Kak Hana. Ya, Terima kasih.